Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puja Mutakin dari kelas TINF C 2025-02 dengan NIM 2025-08-195. Di sini saya akan mempresentasikan proyek database dengan judul Sistem Penjualan Dine-in dan Delivery pada Rajua Cafe and Resto. Dan di tahap ini, data masih belum terstruktur dengan baik karena masih terdapat pengulangan data-data menu bercampuran dan jumlah pesanan belum dipisahkan. Dan yang ini juga sama. Nah, kita di satu NF. Selanjutnya saya akan melakukan normalisasi ke bentuk satu NF atau FIS normal form pemisahan menu. Di tahap ini data mulai dipisahkan supaya setiap kolom hanya memiliki satu nilai. Tidak ada data ganda dalam satu file. Contohnya menu dipisahkan, kayak menu ini dipisahkan, jumlah pesanan, dan data yang berulang mulai dirapikan. Tujuannya supaya database lebih mudah dikelola. Kita lanjut ke, ini masih satu NF, lanjut masih satu NF untuk pengulangan. Misalnya jumlah ini pengulangan data. Nah, di 2NF pengulangan data. Di tab ini saya memisahkan tabel berdasarkan fungsi masing-masing. Contohnya tabel relasi, tabel data pesanan, serta primary key. Tujuannya agar tidak terjadi redundasi atau pengulangan data. Forget key. Kalau Oke, kita langsung aja ke 3NF, tabel relasi. Transaksi. Pada tahap 3NF, tabel sudah dipisahkan lebih detail dan tidak memiliki ketergantungan yang tidak perlu. Di sini terdapat tabel detail pesanan, tabel master pelanggan, tabel master kasir, tabel master menu, dan tabel metode pembayaran. Tujuannya agar struktur database menjadi lebih efisien, mudah dikembang, dan meminimalisir kesalahan data. Nah, kita di sini ke DFD level 0 konteks. Di dalam sistem ini terdapat hubungan antara pelanggan atau customer, kasir, dan sistem penjualan. Pelanggan melakukan pesanan, kemudian sistem memproses transaksi ke sini. Lalu kasir mengelola pembayaran dan data penjual masuk ke admin atau penjual data menu, data meja, data user. Oke, kita lanjut ke DFD level 1. Pada DFD level 1, proses dalam sistem dijelaskan lebih detail. Di dalamnya terdapat proses pemesanan, pengelolaan transaksi, pengelolaan menu, dan pembayaran. Jadi alurnya gini, proses pemesanan menu, pelanggan memilih makanan atau minuman. Kalau data menu di sini pemesanan, pilih pesanan dan
itu telah simpan ke database. Terus sudah di sini masuk ke kasir, input pesanan, langsung pembayaran, input kasir lagi, dan di kasir ke admin. Di admin data menu, data meja, data besar. Dan di 4.0 laporan penjualan, ambil data buat tampilan ke owner. Dan ini juga masuk ke database pembayaran, database laporan. Sebenarnya juga. Lanjut, dev level 1 sistem. Oke, tadi. Ini, oh ya, ini juga di kalau data menu ada tambah, menu edit, menu hapus, menu lihat, dan di dalam database menu. Customer pemesanan menu, pemesan menu, input pesanan dan total tagihan. Terus masuk ke 3.1 input pembayaran data transaksi ke database ke data transaksi. Kasir, input pesanan, masuk juga ke input pembayaran. Nah, yang bawah data pembayaran masuk ke pembayaran 3.2 dan dapat bayar ke 3.1 input ke kasir. Kasir juga ke data transaksi. Pembayaran oke. Admin data menu, data meja, data user. Dari simpan data pembayaran, ambil data buat tampilkan ke owner, terus masuk ke database laporan, terus ke simpan data, dan data ke admin, masuk ke sini. Eh, dan ini IRD-nya RD atau entitas relation diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tabel dalam database. Jadi gini. Contohnya pelanggan melakukan transaksi memilih detail pesanan berhubungan dengan menu. Dengan ERD ini hubungan dan menjadi lebih jelas. Jadi di menu sini. Dan kita ke tabel relation. Tabel relation menunjukkan hubungan antara tabel menggunakan primer key dan forget key. Seperti detail ID detail ke no void pelanggan ke pelanggan lagi yang ada di transaksi, dan kasir juga masuk lagi ke pelanggan, dan di menu masuk ke detail pesanan di menu ada menu. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.